Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Safitri dari program Studi Teknik Lingkungan dengan NIM 120250122. Di sini saya bersama 6 anggota kelompok dari kelompok 4, yaitu Perkenalkan, nama saya Windy Maulay, NIM saya 120150082, Prodi Teknik Geologi. Perkenalkan, nama saya Lola Gita, NIM 120250119 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama aku Tiarma Simbolon dengan NIM 120250118. Saya Venia Sinaga dengan NIM 120250114 dari Prodi Teknik Lingkungan. Nama saya Endi Faisal Rudianto dengan NIM 120150067 dari Prodi Teknik Geologi. Muhammad Dias Al-Fahri dengan NIM 120150070 dari Teknik Geologi. Oke, jadi itu tadi nama-nama dari anggota kelompok kami. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas mengenai konstruksi sarang laba-laba. Sebenarnya apa sih konstruksi sarang laba-laba itu? Penasaran kan? Yaudah, simaki pembahasan dari kelompok kami. Jangan di-skip ya. sebagai salah satu negara yang berada di jalur Ring of Fire dan lempeng tektonik, Indonesia tentu memiliki potensi kerawanan gempa yang lebih besar. Maka dari itu, konstruksi bangunan yang ada di negeri ini sebenarnya perlu memperhatikan sistem pondasi yang tahan gempa. Salah satu jenis sistem pondasi atau konstruksi yang tepat agar bangunan tahan gempa adalah pondasi konstruksi sarang laba-laba atau KSLL. Sistem pondasi yang pertama kali dikenalkan oleh Insinyur Rantori dan Insinyur Sucipo tahun 1976 ini memang sudah terbukti mampu membuat bangunan tahan gempa. Hal ini dikarenakan sistem pondasi ini menggunakan media tanah sebagai bagian dari struktur pondasi yang akan mampu mengikuti arah gempa, baik horizontal maupun vertikal. Jika menilik riwayatnya, sistem pondasi atau konstruksi KSLL ini tercatat sebagai sistem pondasi pertama di dunia yang mampu memaksa tanah berfungsi sebagai struktur. Sistem pondasi yang juga telah mendapatkan paten nomor 7191 ini sendiri dilisensi dan dikembangkan oleh PT Katama Surya Bumi dan mulai diterapkan di proyek-proyek sejak tahun 1978. Wujud dan sistem fondasi ini sendiri adalah beton bertulang menyerupai sarang laba-laba KSLL dan tanah yang dipadatkan. Sementara itu, secara prinsip penerapan fondasi laba-laba ini adalah dua. Pertama adalah memanfaatkan tanah yang hampir mencapai 90% sebagai bagian dari struktur fondasi. Prinsip kedua adalah menyatukan beberapa komponen sistem fondasi menjadi satu kesatuan fungsi yang harmonis dan monolit. Dari sini, maka bila kemudian terjadi penurunan tanah, maka akan berlaku pada keseluruhan bagian konstruksi. Meskipun merupakan fondasi yang dangkal, namun dengan kombinasi antara rusuk segitiga dan campuran tanah serta pasir padat, mampu membuat konstruksi ini menjadi kaku, kokoh, serta pastinya tahan gempa. Penggunaan plat beton pipih menerus pada konstruksi sarang laba-laba ini menjadi kaku karena ada peranan dari ruks atau ribs tegak tipis yang relatif tinggi. Rip-rip tegak dan kaku tersebut kemudian diatur hingga membentuk petak-petak segitiga. Rip ini sendiri dibuat dari beton bertulang di mana pada rongga di bawah plat di antara rip dan akan diisi dengan lapisan perbaikan tanah yang dipadatkan lapisan demi lapisan per 20 cm. Pada lahan dengan kondisi tanah ekstrim, aplikasi KSLL memang harus mendapatkan perlakuan khusus pada tanahnya, yaitu dengan melakukan perbaikan tanah atau soil improvement. Keuntungan penerapan pondasi KSLL. Keuntungan penggunaan KSLL atau konstruksi sarang laba-laba selain untuk kokoh dan tahan terhadap penurunan dan gempa antara lain: pertama, lebih efisien karena akan mampu menghemat penggunaan beton dan besi beton. Kedua, punya tingkat kekakuan atau rigidity yang jauh lebih tinggi serta bersifat monolit dibanding sistem pondasi dangkal lainnya. Yang ketiga, punya fungsi ganda yakni untuk plat fondasi, lantai, fondasi tangga, sepiteng, dinding, bak reservoir, dan juga kolom praktis. 4. Pengerjaan lebih cepat karena menggunakan sistem ban berjalan dan juga bisa dikerjakan oleh siapapun tanpa menuntut keahlian tinggi. 5. Mampu memikul beban cukup tinggi, seperti pada kondisi tanah yang baik bisa memikul beban 0,4 kg per cm².
kuadrat. 6. Konstruksi sarang laba-laba juga mampu memikul beban titik atau kolom sampai 750 ton. Dan yang terakhir, pondasi konstruksi sarang laba-laba bisa difungsikan sebagai lantai dan dinding basement pada pembangunan gedung dengan basement. Dari sini, biaya konstruksi basement pun bisa dihemat. Oke teman-teman, jadi itu tadi video pembahasan mengenai SKLL dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita semua. Thank you!